Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya hari ini dalam mata kuliah pemanenan hasil hutan, dan pada hari ini kita akan membahas pokok bahasan tentang peralatan dan mesin pemanenan kehutanan. Dan hari ini saya akan fokus untuk memperkenalkan beberapa alat berat yang digunakan untuk kegiatan pemanenan kehutanan. Nah, tujuan dari capaian mata kuliah pada hari ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini nantinya diharapkan mahasiswa itu mampu mengetahui berbagai jenis peralatan dan mesin yang biasa digunakan dalam kegiatan pemanenan kayu di hutan Indonesia. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa peralatan pemanenan kayu, kita akan berbicara dulu tentang alat berat karena memang sebagian besar mesin-mesin yang digunakan di dalam pemanenan kayu merupakan atau tergolong ke dalam alat berat. Nah, alat berat sendiri didefinisikan sebagai alat atau mesin dengan ukuran yang besar dan berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia seperti untuk mengangkut barang-barang yang memiliki bobot yang besar dan bervolume besar dan memiliki bobot yang berat. Nah, mesin pada alat berat itu berupa sistem mesin dengan daya yang sangat kuat. Namun kalau kita bandingkan dengan alat-alat transportasi, pergerakan mesin atau alat berat ini itu tergolong lambat. Nah, dalam bidang kehutanan itu biasanya mesin-mesin alat berat ini digunakan untuk mengambil dan mengangkut hasil hutan seperti untuk menebang pohon, untuk pemotongan log, kemudian untuk debarking atau pengupasan kulit kayu, kemudian untuk penyaradan, untuk bongkar muat, dan untuk pengangkutan hasil hutan yang utamanya adalah kayu. Nah, mesin kehutanan sendiri itu ada beberapa jenis ya, ada banyak jenisnya, tetapi kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa itu mesin kehutanan. Oke, nah di dalam pengkategorian mesin, nah ukuran mesin itu biasanya ditentukan berdasarkan kapasitas atau kemampuan tenaganya dalam menggerakkan suatu alat yang disambungkan kepadanya. Jadi kan di dalam mesin itu kan ada power unit, ada handling and controlling unit, dan juga ada alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, begitu. Dan ukuran mesin itu biasanya ditentukan berdasarkan tenaga yang dihasilkan oleh power unit dalam menggerakkan satu alat yang disambungkan kepadanya. Nah, tenaga mesin ini sendiri dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah mesin kecil apabila kekuatannya kurang dari 12 HP. Kemudian mesin sedang itu apabila kekuatannya antara 12 sampai 50 HP, dan dikatakan mesin besar itu apabila kekuatannya di atas 50 HP. Mesin-mesin yang digunakan dalam pemanenan hutan di Indonesia itu hampir seluruhnya merupakan mesin yang memiliki tenaga di atas 50 HP sehingga terkategori sebagai mesin berat atau alat berat. Nah, ada beberapa mesin alat berat yang digunakan dalam kehutanan. Yang pertama adalah ekskavator. Kalau kita lihat pada PowerPoint di sini, mungkin Anda lihat ekskavator ini adalah sebuah traktor yang dilengkapi dengan lengan, di mana di ujung lengan ini dilengkapi dengan seperti sendok ya. Dan ekskavator ini berfungsi untuk mengeruk tanah atau material lain yang perlu dipindahkan. Jadi biasanya digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan yang berhubungan dengan tanah. Nah, ekskavator ini memiliki keterbatasan karena hanya dapat memindahkan material dalam jarak dekat. Hal ini karena pergerakan ekskavator ini lambat ya. Pergerakan ekskavator ini lambat, tidak selincah kendaraan-kendaraan seperti truk dan atau kendaraan lain. Dalam sektor kehutanan, ekskavator ini digunakan untuk pembuatan embung, penggalian tanah, untuk pengerjaan jalan, pengambilan tanah untuk persemaian, dan pengambilan material longsor. Berikutnya adalah loader. Loader kalau kita lihat di dalam, sebenarnya loader ini ada 2 jenis ya. Loadernya ada 2 jenis, tetapi di dalam kehutanan yang paling sering digunakan adalah tipe loader yang memiliki penjepit atau grapple di bagian depannya. Loader digunakan untuk untuk bongkar muat log. Ya, jadi loader ini biasanya adanya di TPK atau di TPN. Jadi dia fungsinya adalah untuk memuat log ke atas kendaraan truk pengangkut atau kendaraan pengangkut yang lain, dan kemudian di TPK loader ini digunakan untuk membongkar muatan. Loader untuk pertambangan dan kehutanan, loader ini sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan dan kehutanan, tetapi kedua penggunaan ini berbeda gitu. Jadi
yang biasa digunakan untuk pertambangan itu di bagian depannya itu ada blade ya, ada blade. Sedangkan untuk loader di kehutanan itu ada grapple atau penjepit. Berikutnya adalah skidder. Apa itu skidder? Seperti kita lihat di gambar, skidder ini adalah alat yang difungsikan untuk menyarat kayu. Nah, karena fungsinya untuk menyarat, maka skidder ini merupakan alat berat yang dapat digunakan pada segala medan, begitu. Karena kita tahu jalan sarat itu kan jalan yang tidak diperkeras ya, sehingga pada saat penyaradan kita harus menggunakan peralatan yang mampu bermanuver atau bergerak pada medan yang tidak baik itu. Kemudian nama skidder sendiri itu berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu skid, yang artinya adalah menyorong. Sehingga sebenarnya awalnya adalah untuk menyorong material, tetapi kemudian di bidang kehutanan alat ini kemudian dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penyaradan kayu. Alat berikutnya adalah delimber. Apa itu delimber? Kalau kita lihat pada PowerPoint di sini, alat ini dilengkapi dengan sebuah batang yang panjang seperti itu ya. Nah, alat ini digunakan untuk memotong batang pohon dan mengulitinya sehingga log akan mudah diangkut. Ya, jadi begitu alat ini mampu memiliki gergaji di bagian bawah ya, dan kemudian alat ini juga mampu langsung melakukan debarking atau menguliti kulit kayu sehingga dengan demikian kayu yang dibawa atau diangkut keluar hutan itu adalah kayu yang sudah bersih atau tidak ada lagi log dan nilainya akan lebih tinggi dibandingkan apabila tidak di debarking atau tidak dihilangkan kulit kayu. Kemudian yang berikutnya adalah logging truck. Nah, logging truck ini adalah sebenarnya truk yang difungsikan untuk melakukan logging atau untuk mengangkut kayu dari TPN ke TPK. Nah, truk ini berfungsi untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu ke tempat pengolahan seperti log pond, log yard, atau TPK. Kemudian ada beberapa merek yang sangat familiar atau sangat terkenal di sektor kehutanan di Indonesia. Ada beberapa merek dari Jepang dan juga dari Jerman ya. Kemudian truk untuk memuat hasil hutan ini memiliki pada umumnya memiliki mesin atau motor yang berbahan bakar diesel ya, berbahan bakar solar atau mesin diesel, sehingga memiliki tenaga yang sangat kuat walaupun seperti kita tahu bahwa mesin berbahan bakar solar atau mesin diesel ini itu memiliki manuver yang tidak selincah mesin bakar bensin atau gas. Berikutnya adalah kapal ponton. Nah, kalau kita melakukan pengangkutan kayu melalui air, melalui jalan air atau modus pengangkutan air, nah itu kan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan perakitan, yang kedua adalah dengan menggunakan kapal ponton. Keuntungan menggunakan kapal ponton adalah bahwa kayu itu tidak langsung terendam di air, dan juga dengan kayu tidak terendam di air maka kualitas kayu dapat dipertahankan, dan juga dengan mengangkut dengan ponton ini resiko kehilangan log di perjalanan juga akan menjadi lebih kecil dibandingkan pengangkutan menggunakan mode rakit. Nah, kapal ponton ini sebenarnya mirip seperti rakit, tetapi kapal ponton ini kemudian tidak menjadi pembatas atau menjadi bidang yang mengangkat kayu sehingga kayu tidak bersentuhan langsung dengan air. Dan kapal ponton ini akan ditarik oleh kapal kecil. Nah, umumnya kapal ponton ini digunakan oleh perusahaan berskala besar ya, seperti perusahaan kayu lapis, kayu serat, kayu partikel, dan lain-lain untuk mengangkut kayu dari tempat pembalakan menuju ke tempat industri. Yang berikutnya adalah backhoe. Apa itu backhoe? Backhoe merupakan alat, kita lihat pada gambar, alat ini sebenarnya gabungan ya. Di bagian depan dia tampak seperti bulldozer, di bagian belakang seperti punya sendok seperti ekskavator. Jadi merupakan gabungan dua jenis alat berat, yaitu ekskavator dan loader ya. Nah, kemudian di bagian depan itu dipasang blade seperti loader,
tetapi pada bagian belakang dipasang bucket atau seperti cangkul ya untuk mengeruk material. Nah, karena alat ini bisa bergerak maju mundur, maka alat ini bisa memiliki sistem kemudi dua arah. Jadi bisa maju dan bisa mundur itu seperti ya mau bergerak ke depan ke belakang itu sangat fleksibel gitu. Jadi tidak ada depan, tidak ada belakangnya karena alat ini memiliki kemampuan untuk bergerak dua arah. Oleh karena itu operatornya itu akan duduk di kursi di mana kursi ini bisa diputar 360 derajat untuk menyesuaikan apakah dia akan bergerak ke arah bucketnya atau dia akan bergerak ke arah blade-nya gitu. Yang berikutnya adalah feller buncher. Apa itu? Ya seperti namanya, feller artinya merebahkan pohon dan buncher artinya dia melakukan bunching. Apa itu bunching? Adalah mengumpulkan log-log berukuran kecil sehingga nanti volumenya itu satu kapasitas alat syarat. Nah, itu buncher. Maka alat ini itu akan memiliki dua fungsi, yaitu merebahkan pohon, kemudian memangkas cabang dan rantingnya, dan kemudian mengumpulkan log-log tersebut yang biasanya berukuran kecil sampai volumenya itu satu kapasitas alat syarat. Nah, alat ini memiliki gergaji mesin dan sistem penggenggam batang pohon, sehingga begitu batang pohon ini digenggam, kemudian digergaji, maka arah rebah dari pohon tersebut dapat ditentukan dengan mudah. Nah, umumnya mesin ini digunakan pada hutan dengan topografi datar atau tidak terlalu curam, karena memang kemampuan pergerakan dari alat ini terbatas untuk mengatasi medan yang berat. Dan pada umumnya alat feller buncher ini karena kemampuannya menangani pohon dengan diameter yang tidak terlalu besar, alat ini umumnya digunakan pada hutan tanaman industri. Yang berikutnya adalah forwarder. Apa itu forwarder? Seperti kita lihat di gambar PPT ini bahwa forwarder itu adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut kayu log hasil penebangan. Jadi dia adalah fungsinya untuk mengumpan kepada membawa kayu dari tempat penebangan sampai dengan ke TPN apabila jalannya memungkinkan gitu. Nah, karena forwarder ini menggunakan roda karet, biasanya forwarder itu digunakan untuk medan yang tidak terlalu berat karena memang kendaraan-kendaraan atau peralatan yang menggunakan roda karet atau roda ban itu memang spesifikasinya adalah digunakan untuk medan yang tidak terlalu berat. Ya, berikutnya adalah harvester. Nah, harvester ini adalah sebuah alat ya, sebuah mesin yang digunakan untuk menebang pohon ya, harvester atau memanen atau fungsi alatnya adalah untuk menebang. Jadi alat ini memiliki lengan seperti kita lihat pada gambar, memiliki lengan yang di ujung lengannya itu terdapat gergaji mesin, sehingga alat ini dapat melakukan penebangan dengan mudah dan pada umumnya digunakan untuk penebangan pohon pada sistem cut to length ya, atau untuk memotong menebang pohon dan kemudian memotongnya menjadi sortimen kayu yang panjang. Nah, kemudian peralatan yang berikutnya adalah klembang. Apa itu? Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menahan pohon yang telah ditebang agar tidak roboh atau menahan pohon supaya dia tidak rebah ke arah tertentu. Begitu. Nah, alat ini itu memiliki dua bagian utama, yaitu grapple atau penjepit di bagian belakang dan kemudian ada bagian blade di bagian depan yang digunakan untuk menahan jatuhnya pohon, untuk mengarahkan rebahnya pohon, dan di bagian belakang dia punya grapple yang dapat difungsikan sebagai alat untuk menyarat kayu hasil tebangan. Berikutnya adalah line skidder. Nah, line skidder ini adalah penyarat kayu yang dilengkapi dengan kabel, atau orang juga banyak menyebutnya sebagai kabel skidder. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwa alat ini dilengkapi dengan penggulung winch ya, penggulung kabel begitu. Nah, alat ini memungkinkan kita untuk menyarat kayu yang misalnya kayu yang kita tebang itu masuk ke dalam jurang,
Kemudian alat ini memiliki kemampuan untuk menyarat, menaikkan ke atas dengan cara kita mengulurkan kabelnya ke bagian kayu yang jatuh ke dalam jurang dan kemudian kita ikatkan pada lock yang akan kita sarat dan kemudian alat ini akan menggulung kabel tersebut sehingga kayu yang jatuh di dalam jurang itu dapat terangkat dan kemudian tersarat menuju ke TPS. Oke, nah alat ini biasanya digunakan pada lokasi curam yang sulit dicapai oleh alat berat lainnya karena memang kemampuannya yang lebih dibanding alat syarat ya, tetapi memang pergerakannya tidak selincah forwarder. Nah, yang berikutnya adalah grapple skidder. Berbeda dengan yang tadi, yang cable skidder, sebenarnya alat ini sama-sama digunakan untuk menyarat kayu atau skidding ya, tetapi perbedaannya adalah pada kelengkapan alat yang dimiliki. Kalau tadi yang cable skidder itu memiliki alat berupa kabel yang bisa dijulurkan panjang untuk menyarat kayu yang jatuh ke dalam jurang. Tetapi kalau yang grapple skidder ini hanya dilengkapi dengan penjepit di bagian belakang yang fungsinya adalah untuk menjepit dan mengangkat bagian ujung dari lock sehingga lock tersebut mudah untuk disarat. Nah, grapple skidder ini memiliki kelemahan yaitu jika digunakan di lahan basah, dia tidak bisa digunakan di lahan basah karena grapple skidder ini memiliki roda ban atau roda ban pompa sehingga tidak dapat mengatasi medan yang memiliki permukaan tanah yang tidak kuat atau kekuatan tanah untuk menahan beban di atasnya rendah. Nah, yang berikutnya adalah motor grader. Nah, mungkin kalau ini agak lebih familiar ya, mungkin kita yang tinggal di kota pun sering melihat alat ini. Nah, alat ini perangkat utamanya adalah blade atau pisau yang ada di bagian tengah kalau kita lihat pada gambar ini. Nah, blade tersebut itu berfungsi untuk meratakan permukaan tanah atau melakukan grading ya, makanya disebut sebagai motor grader. Nah, biasanya di sektor kehutanan alat ini difungsikan untuk membuka dan membuat jalan dengan cara meratakan dan memindahkan material tanah atau batuan agar jalur yang dibuka tersebut dapat dilewati oleh kendaraan lain. Jadi memang motor grader ini sebagai pionir untuk membuka jalur pada saat kita ingin melakukan pengusahaan hutan. Demikian penjelasan saya mengenai peralatan dan mesin-mesin yang digunakan dalam sektor kehutanan. Tentu saja peralatan dan mesin-mesin kehutanan ini selalu berkembang ya seiring dengan perkembangan teknologi yang terkini sehingga mungkin sekali apa yang saya sampaikan ini dalam beberapa waktu yang akan datang akan berubah. Karena namanya teknologi itu selalu mengalami perubahan dan perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi paling tidak sebagai gambaran umum kita bisa mengetahui bahwa pada saat ini beberapa peralatan alat berat tersebut memang sangat dibutuhkan dalam sektor kehutanan untuk memperlancar pekerjaan pemanenan yang merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang berat. Sehingga dengan alat-alat ini diharapkan kegiatan pemanenan dapat berlangsung dengan lancar dan mampu menghasilkan keuntungan bagi kegiatan pengusahaan hutan. Demikian kuliah pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa Anda tanyakan melalui forum Siakadu ya, melalui chat di Siakadu, dan juga boleh Anda mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat. Dan insya Allah untuk setiap pertanyaan akan saya tanggapi dan akan saya jawab semaksimal yang saya bisa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.